Hai, welcome to my channel. Nama aku Delvi, kalian boleh panggil aku Delulu sesuai dengan nama channel ini. Di sini aku mau memulai tentang budgeting. Satu hal yang perlu kalian ingat, aku bukan budgeter expert. Di sini aku juga masih baru memulai. Sebenarnya nggak baru-baru amat. Tapi aku udah memulai ini di awal 2021 kemarin. Tapi baru sekarang aku pengen berbagi sama kalian semua, karena aku ngerasa hal ini perlu untuk aku bagi, karena aku udah merasakan manfaat yang banyak banget dari budgeting ini. Di sini aku mau perkenalan dulu aja. Aku udah memulai ini dari 2021 kayak aku bilang tadi. Jadi ini buku yang udah aku pakai dari 2021 kemarin. Bisa dilihat ini udah lumayan ringkih banget ya kayaknya. Udah jorok juga ini belakangnya, sedih sih, cuman ya nggak apa-apa lah, namanya juga dipakai tiap hari. Terus di sini bisa kalian lihat ini ada kotak. Ini itu kotak postcard tin case Stray Kids. Ada yang Stay nggak sih? Halo Stay. Stay itu nama fandom K-pop, K-pop Stray Kids kalau yang non K-popers ya. Mungkin aku akan bakalan masukin dikit-dikit tentang Stray Kids, karena emang semua barang-barang aku tuh nggak lepas dari Stray Kids gitu loh. Terus ini kotak isinya banyak kan stiker, terus ada sticky note, stiker gitulah. Ini semua sampai bawah ini ada stiker namaku juga. Oke, terus di sini aku punya, sebenarnya aku masih punya 2 binder untuk budgeting. Ini binder pertama aku. Stikernya juga Stray Kids semua, dari season greetingsnya Stray Kids. Nanti aku bakalan jelasin isinya apa-apa aja. Terus ini binder yang baru aja aku beli. Nah, binder ini binder A6, yang ini A6 ya. Yang ini aku nggak tahu ya bindernya apa ya, A5 apa mungkin, atau B5, ada yang tahu nggak sih? A5 nggak sih yang ini? Kayaknya sih A5 ya. Ini A5, sedangkan ini A6. Kemudian aku baru aja beli binder lagi, dan baru aja nyampe hari ini, warnanya kuning. Yeay, gak tau kenapa kemarin tuh aku pengen beli yang ungu. Sebenarnya ungunya soft, aku suka kayak ungu ini, warna brush pen ini. Cuman gak tau kenapa aku tertarik ngelihat warna si kuning ini. Mungkin kalau di sini tuh nggak kelihatan banget ya kuningnya, tapi ini kayak kuning lemon gitu loh. Jadi aku suka banget, dan aku sekalian beli sama ininya. Cuman beli 7 aja sesuai dengan keperluan, nanti kalau perlu bakalan aku beli lagi. Terus di sini ada perlengkapan aku buat budgeting. Aku udah lama punya brush pen yang ini dari awal 2021 kemarin ya. Ini Sky Glory, aku nggak tahu kenapa bisa beli ini, cuma nggak tahu tertarik aja sama yang ini, jadi aku beli. Terus ini ada pensil, pulpen, Kenko. Terus ini ada pen, Libit. Ini Stray Kids juga, maaf ya dari tadi Stray Kids menurut, tapi emang makanya aku bilang bakalan nyinggung Stray Kids, karena kebanyakan barang aku itu berhubungan dengan mereka. Terus yang ini dari Crayola, aku baru beli sebulan yang lalu. Crayola Super Tips. Terus apa lagi ya, yang ini tuh Faber-Castell ya, nggak salah ya, ini Faber-Castell, dan aku udah punya lama ini lama, udah bertahun-tahun yang lalu. Terus
Ini ada 2 lines pen, ini aku beli juga, tapi cuman ada 2 warna yang aku beli, sama satu lagi jenisnya yang ini hijau biru. Oke, terus yang lain apa ya? Gak ada, ini pulpen Maisel aja, yang emas sama yang perak, yang silver ya itu. Terus di sini ada Stabilo. Kok Stabilo highlighter ya? Ini mereknya Stabilo. Ini ada Faber-Castell, ada merek-merek lain juga. Ini ada yang 4 ini aku dapat dari kakakku. Aku memperkenalkan ke dia tentang budgeting ini, terus dia juga tertarik dan kemarin-kemarin dia beli highlighter ini, terus dia kasih ke aku 4 nih. Itu aja. Terus sekarang pasti penasaran sama kotak yang ini tapi aku bakalan jelasin nanti. Aku bakalan jelasin sekarang tentang buku yang sudah aku pakai sekian lama ya. Ini dia ya. Seperti biasa, Stray Kids lagi ya. Emang aku secinta itu sama mereka. Mereka itu benar-benar motivasi aku sih untuk melanjutkan hidup ya, selain keluarga tentunya. Ini ada stiker pas nih, kalau yang stay fandomnya Stray Kids pasti tahu ini stiker pas dari mana. Terus aku print sendiri stiker-stiker ini, terus aku ada tulis-tulis kata-kata gitu. Terus ini aku pengen jumpa mereka secara real suatu saat nanti, mudah-mudahan. Everyone have their own pace. This is my pace and pet. Nah, gimana sih bacanya? Maaf ya kalau belepotan. Aku gugup banget karena ini baru pertama kalinya buat video budgeting. Jadi ya gitulah. Bahasa Inggrisnya juga pas-pasan. Terus ini ada postcard dari IMU sama IMNAT gak ya? MU aja kayaknya ini. Pokoknya aku potong postcardnya terus aku tempelin. Ini postcard dari season greetingsnya juga. Terus ada stiker aku hias kayak gini. Ini aku gambar sendiri, ada pohon. Jadi ini ada my past, learnings, my pace, my journey, bright future. Ya ini ya baru banget. Pas aku baru banget budgeting, jadi masih acak adul banget dari Januari, Februari, Maret. Ini sengaja aku langkahin karena biasanya kalau pakai yang ini Sky Glory ini tuh biasanya nembus gitu. Jadi bakalan aku langkahin 1 halaman. Di Maret, terus di April, di April ini nggak tahu kenapa aku baru mulai nulis kata-kata, nggak tahu kenapa, kayaknya pengen gitu loh, buat kata-kata motivasi di setiap aku buat budget gitu tiap bulannya. Di Mei, ini nih yang paling berkesan sama aku. Ini kata-katanya, orang yang merasa cukup adalah orang kaya yang sesungguhnya. Ini aku dapat dari salah satu orang yang ada di hidup aku. Ya iyalah, dia itu ngasih motivasi sama aku waktu itu di Mei ini. Aku benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Oh iya, dan aku baru mulai kerja di Maret. Nih di Maret aku baru mulai kerja. Karena tahun lalu aku kerja tapi nggak di tempat yang sekarang. Aku sekarang itu balik ke kampung halaman aku di salah satu kota kecil di Sumatera Utara. Tahun lalu itu aku ada di Medan, kerja di Medan, tapi sekarang aku udah balik ke sini. Jadi aku kerja di sini dari Maret kemarin. Terus ini di Juni ini nggak tahu kenapa, karena aku baru beli stiker yang isinya juga motivasi gitu. Jadi kayaknya aku lupa buat kata-kata sendiri, saking senengnya ada stiker baru. Jadi aku tempelin semua pakai stiker. Jadi nggak ada space buat nulis lagi. Di Juli aku nulis ini, be strong enough to let go and wise enough to wait for what you deserve. Ini aku dapat dari salah satu
salah satu apa gitulah animasi gitu di Twitter. Jadi aku merasa sangat-sangat bersemangat setelah melihat kata-kata ini. Jadi aku buat. Lalu di Agustus, nothing lasts forever. Ada cerita sedih di balik kata-kata ini. Jadi di Juli kemarin, aku baru kehilangan orang tuaku, papaku. Jadi pas budgeting di Agustus, nggak tahu kenapa, buat nyemangatin diri sendiri, aku pengen aja gitu buat kata-kata ini. Nothing lasts forever ya, emang nggak ada yang bertahan kan sampai selamanya ya, nggak ada yang sempurna lah, namanya juga manusia. Terus ini tuh aku udah males buat final tracker, jadi aku sempilin di sini aja udah. Terus ini dia di September. Di September ini aku buat sometimes holding on does more damage than letting go. Ya, seperti artinya ya kita harus bisa ikhlas terhadap segala sesuatu yang ada, yang terjadi di hidup kita. Sok bijak banget, padahal masih sedih juga ya, gitulah pokoknya. Ini tentang budgeting aku. Terus di September ini aku juga udah mulai ngealokasikan income plus yang aku dapat, tambahan income gitu. Jadi aku mulai buat seperti ini. Cuman aku nggak puas sih sama ini, nanti di Oktober bakalan aku buat lebih bagus lagi, karena kemarin mendadak ya udah nulisnya gitu aja. Terus aku juga punya space. Jadi pas pertama kali itu aku langsung bagi dua bukunya. Aku udah hitung yang sebelah sini itu udah pas sampai Desember, buat budgeting sampai Desember tahun ini. Dan sebelah sini aku buat untuk sinking fund. Masih jelek banget ini pas pertama kali aku kemarin budgeting. Terus ini saving challenge 5 juta pertama aku. Bangga banget kemarin bisa selesai cuman dalam waktu 2 bulan. Kalau nggak salah aku mulainya Maret, terus ini tuh udah selesai di Mei. Padahal kan aku buat di sini sampai Juni gitu, tapi udah selesai di Mei. Dan gara-gara saving challenge ini aku terbantu banget. Kemarin handphone aku sempat rusak, jadi aku pakai duit ini buat beli handphone baru. Terus aku mulai sinking funds Imlek. Jadi aku ngerayain Imlek ya. Terus traveling, ini sebenarnya deadline-nya nggak segini sih, soalnya aku nggak bisa dapat cuti di Desember ini. Jadinya nggak akan ada deadline untuk traveling ini ya, meskipun yakin nggak bakalan bisa traveling dalam waktu dekat karena pandemi juga. Tapi ya dibuat aja kan nggak salah, namanya juga sinking fund. Jadi kapan kita perlu, kita punya budget untuk itu gitu. Terus cerita sedih lagi nih. Jadi ini ultah papa, aku baru selesaiin bulan kemarin nih, baru selesai di Agustus 2 kotak, kalau nggak salah 40.000 ya. Ultah mama juga. Sebelum aku selesaiin challenge-nya ternyata papa udah pergi duluan. Ya nggak apa-apa. Jadi ini aku masih simpen sih, punya papa juga punya mama, ini aku gabungin jadinya. Ya nggak tahu, mungkin nanti akan aku alokasiin ke mama semua sih jadinya. Terus pajak motor, pajak mobil aku baru aja mulai di bulan kemarin. Karena baru di bulan kemarin income aku itu nambah, jadi aku baru bisa buat budgeting yang fokus kayak gini. Terus aku memulai saving challenge kembali setelah 2 bulan. Setelah 2 bulan aku baru mulai lagi di Agustus kemarin. Ini saving challenge nyantai aja sih, jadi aku nggak buat deadline untuk ini, cuman pengennya sebelum 2021 berakhir sih udah selesai ya challenge-nya. Pengennya ya, nggak tahu gimana masa depannya kan. Terus aku punya 100 envelopes challenge. Lucunya aku harusnya nulisnya envelopes, tapi nulisnya envelopes pakai apostrofi S. Ini tuh lucu banget, aku baru sadar setelah aku ngewarnain ini kemarin. Jadi kotak ini adalah challenge 100 amplop. Yeay. Jadi aku udah nyelesain beberapa challenge yang udah aku warnain. Jadi ada 12 amplop kalau nggak salah yang udah selesai. Ini kotak ini adalah kotak kue lidah kucing. Kalau ada yang tahu kue lidah kucing, nah inilah dia kotaknya. Jadi ini tuh aku dapat kotaknya dari kakak aku, sampai aku bilang, "Ih, bagilah kotakmu satu," gitu. Sampai aku
mepet-mepetin dia, cari dong yang mantep gitu loh, sampai dia nanya emang mau ukuran gimana apa gitu loh. Jadi kelihatan banget, maaf ya aku agak ileran, lagi sakit, kurang fit sebenarnya, tapi supaya lebih bersemangat jadi aku mencoba memulai video budgeting ini sampai ada bekas apanya, namanya itu harusnya di sini kue lidah kucing gitu. Jadi aku buka stikernya, aku tempelin stiker baru. Ini dia stikernya. Ini ada stiker kata-kata gitu. Gak tau kenapa dua-duanya strawberry, padahal aku nggak begitu suka strawberry, lebih suka blueberry. Terus ini ada kata-kata good things are coming, see the good, don't be afraid of change, good things take time. Terus ini tuh botolnya sarang burung, karena imut lucu kecil jadi aku jadiin buat tempat koin 1000. Dan ini dia amplop challengeku, kadang dia bersatu ya teman-teman. Jadi ini amplop yang udah aku selesain. Ini udah ada duitnya ya di dalam. Tuh ada duitnya. Tuh ini berapa nih? 17.000. Ini ada duitnya ya. Ini tebal banget. Yang ini kalau nggak salah paling tebal nih. Ini ada duitnya ya, 69.000. Oke. Jadi masih banyak challenge yang amplop ini yang belum keisi. Ini ada aku buat ekstra. Ini ada ekstranya, aku pilih aja angka-angka yang aku suka. 25, 10, 98 ini. Yang stay pasti tahu ini tanggal ulang tahunnya Lino Stray Kids. Jadi aku buat jadi challenge-nya. Terus 88, 77 yang nggak ada hal yang spesial, cuman karena angkanya kembar jadi aku suka. Kenapa nggak 99, nggak tahu kenapa ya, nggak suka aja, lebih suka 88 gitu. Oke, jadi ini amplop yang belum selesai. Oh iya, aku beli amplop ini di Shopee, di salah satu toko di Shopee. Kalau ada yang mau nanti boleh aku share link Shopee-nya ya di link description. Terus ini ada warna-warnanya, kalau nggak salah ada 19 warna. Terus sebenarnya aku tuh udah minta yang ini juga portrait, tapi dikasihnya landscape. Ya udahlah, nggak apa-apa. Cuman beberapa juga yang aku beli yang coklat ini. Terus ini ada warnanya banyak banget, cantik-cantik banget sih. Semuanya aku masukin keranjang, semuanya aku pesan. Setiap warna pasti ada, semua warna yang ada di situ. Oke, jadi apalagi ya, itu ada stiker aku, kotak stiker. Terus ini ada washi tape dispenser ya, namanya washi tape dispenser. Ini ada stiker juga di dalamnya, ada washi tape juga yang nggak muat di washi tape dispenser ini, jadi aku buat di dalam situ aja. Oke, aku mau perkenalkan apa lagi ya? Aku belum perkenalkan isi binder aku. Baru ingat. Jadi ini adalah binder pertama aku dan isinya adalah sinking fan. Singkirin dulu. Oke, ini tadi pajak mobil, pajak motor, ada maintenance car and blue. Si blue ini adalah motor aku, jadi warnanya itu motor aku beat biru putih, jadi aku namain dia blue. Kenapa nggak blue white kepanjangan, jadi blue aja. Kenapa nggak white, nggak suka, lebih suka blue. Jadi aku namain dia blue. Terus ini ada Imlek. Imlek ini bakalan selesai sih dalam 2 bulan lagi. Senang banget bisa nyelesainnya. Traveling ini challenge 5 juta. Oh ya, terus aku ada challenge 2000, tapi aku nggak pernah buat trackernya, jadi ya udah masukin aja gitu loh, kapan-kapan baru dihitung, kadang pun nggak aku hitung gitu. Ini ada emergency fund. Terus ini dia amplop ultah papa dan ultah mama yang tadi aku ceritain. Nah, setiap
ini tuh ada, aku print sendiri budget trackernya. Ini ada budget tracker juga ya. Ini tuh aku print sendiri. Ini ada contohnya. Ini ada budget tracker nih. Aku print sendiri, ada 5 warna: hijau, biru, orange, merah, sama ungu. Ini aku print sendiri ini gini, terus belakangnya ini. Sebenarnya ini salah, harusnya nggak usah pakai nomor, tapi ya udahlah, udah terlanjur, tetap dimanfaatkan aja. Sayang kertasnya. Jadi ini sebenarnya kertas A4, aku bagi 4 jadi kertas A6. Terus aku print sendiri, buat sendiri tabelnya. Nah, terus ini untuk uang jajan aku ada budgetin 200.000 kan. Nah, jadi 200.000 itu aku bagi, misalnya dalam sebulan ada 5 minggu. Nah, di September ini kan ada 5 minggu tuh, jadi aku bagi 5. Jadi ada week 1, week 2, week 3, 4, sama 5. Jadi masing-masing tuh 40.000 1 minggu. Terus ini ada belanja biasa untuk kebutuhan bulanan aku, sabun ya, gitu-gitulah, sampo. Terus ini ada miscellaneous. Jadi miscellaneous itu ibaratnya uang jaga-jaga lah ya, kalau ada sesuatu dan lain hal yang tiba-tiba terjadi harus mengeluarkan uang ya, dari sini ada. Miscellaneous ini sebenarnya belum kosong, ada sekitar 50-an lagi, tapi itu aku buat di dompet aku. Ya, aku nggak mau perkenalkan dompet hari ini karena lupa ngebawanya ke sini. Ya udah, nggak apa-apa, kapan aku perkenalkan dompet aku yang cantik meskipun warnanya hitam. Jadi ini masih ada isinya, tapi itu di dompet aku. Terus ini ada health, ini ada trackernya. Jadi kenapa ini yang lain nggak ada trackernya, karena ini bakalan keluarkan bulanan. Nah, sedangkan si health ini kan nggak selalu gitu loh. Ini beauty juga aku baru akan mulai Oktober ini. Ini ada trackernya nanti. Wedding. Nah, ini bukan wedding seperti yang di pikiran kalian ya. Bukan aku yang wedding. Tapi akhir-akhir ini aku agak struggle karena banyak temen yang wedding. Jadi kadang tuh bingung ngambil uang untuk ngasihnya itu tuh dari mana gitu loh. Kadang aku ngambilnya dari miscellaneous. Cuman kan nggak selalu bisa dari miscellaneous ya. Jadi aku budgeting wedding ini, meskipun dikit-dikit nanti mudah-mudahan jadi bukit dan tidak akan menyusahkan budget aku yang lainnya. Jadi ini aku buat spesial budgetnya. Ada trackernya, rollover. Rollover ini sisa-sisa sih. Aku masih bingung, kalau kemarin-kemarin ada sebagian yang aku buat, yang kalau misalnya dari bulanan kan biasanya ada sisa gitu, misalnya dari jajan atau dari groceries atau dari miscellaneous itu biasanya ada sisa, aku masukin ke challenge-nya aku, kayak tadi challenge 50.000 atau challenge amplop, biasa aku masukin di situ. Terus tapi bulan kemarin aku baru buat rollover ini, jadi yang sisa aku masukin sini, sebagian juga aku masukin ke sana. Masih agak bingung sih ngaturnya gimana nanti ke rollover ini, cuman ada rencana untuk jajan yang bakalan aku masukin ke challenge, sedangkan untuk sisa miscellaneous sama groceries itu bakalan aku masukin di rollover. Sepertinya seperti itu. Tapi ya lihat nantilah, saya bisa berubah-berubah sewaktu-waktu seperti Power Ranger. Dan ini bang ini kadang tuh aku lebih suka transaksinya, nggak lebih suka ya, ada beberapa transaksinya itu online. Jadi kadang aku memakai uang aku yang dari bank kan. Nah, jadi ini bakalan aku ambil, misalnya nih, aku beli sesuatu, beli sabun dari e-commerce misalnya. Ya udah, jadi aku keluarin groceries berapa, biasa 20.000. Ya udah aku masukin di sini gitu. Jadi uang itu nggak akan kemana-mana, nggak bakalan lari gitu loh, nggak bakalan salah. Oke, itu dia. Terus ini binder baru yang bakalan aku isi di sini. Sepertinya aku bakalan memakai ini untuk jajan. Sepertinya untuk yang bulanan ini bakalan aku pindahin ke yang kuning ini. Gak tau kenapa ya, suka aja, jadi biar tiap hari megang-megang.
Oh ya, terus aku punya tips buat kalian. Kalau ada yang mau mulai budgeting, terus mau buat ini nyusun apa sih namanya? Ini nggak harus ya, maksudnya aku ngasih tahu aja. Kalau bisa tuh selang-seling gitu. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas gitu loh. Jadi kayak gini. Nih, selang-seling kan. Jangan kayak gini. Nah, ini tuh aku udah terlanjur semuanya tuh ke sini arahnya, kebanyakan ke situ. Nih. Kebanyakan ke satu sisi kan. Jadi dia rusak gitu. Kayak ini tuh sampai bengkok karena yang bawahnya kegencet dia di atas gitu. Jadi aku saranin mending buatnya selang-seling gini. Jadi nggak bakalan ada yang kegencet. Lebih bagus lagi kalau bisa dia berjejer-jejer gini. Cuman aku kurang suka dia berjejer gini sih. Cuman aku kurang suka. Jadi aku buat gini aja. Sepertinya ini bakalan pindah ke sini dan oh iya, jadi ini jajan week 1. Kenapa masih ada? Karena ini emang masih ada sisanya. Jadi aku masukin kembali. Nanti di akhir bulan aku baru tarik semuanya. Aku baru lihat yang mana sisa. Aku bakal masukin ke rollover atau aku masukin ke challenge aku jadinya. Ini week 2 juga masih bersisa kemarin kalau nggak salah 10.000. Week 3 juga sisa sekitar 20-an ribu. Nah, jajan week 4 ini kan masih lagi minggu keempat di September ya. Jadi ini aku masukin di dompet jajannya, udah aku tarik dan lagi di dompet. Nanti di hari Minggu besok. Sekarang aku tagnya itu hari Jumat ya. Jadi lusa di hari Minggu. Kalau ada sisa bakalan aku masukin ini dan aku tarik yang week 5. Aku masukin ke dompet gitu. Groceries masih ada sisa, miscellaneous juga masih ada di dompet. Nah, selain yang di sini aku juga ada budgeting minyak motor. Aku kerja itu pakai motor. Budgeting minyak motor itu jadi aku gak buat di dalam binder ini, tapi langsung aku masukin di dompet aja karena itu kan gak tahu kapan ya kita bakalan ngisi minyak. Jadi aku masukin di motor, di dompet. Ya ampun, aku masukin di dompet minyak motornya. Terus apa lagi ya? Aku bakalan nambah beberapa kategori di dalam binder ini. Jadi ini kayak bindernya short term untuk sinking funds aku. Terus ini adalah binder long termnya aku gitu. Yang panjang dan yang pendek, periode panjang, periode pendek gitu ya. Jadi aku sebenarnya pengen buat video lebih panjang lagi, cuman sepertinya nanti bakalan kepanjangan banget. Jadi ini cukup sekian aku rasa video introducing aku di channel ini. Satu hal yang pengen aku ucapin ke kalian, do whatever you want. It's all up to you. Apapun yang mau kamu lakukan buat money kamu, buat uang kamu, untuk budgeting kamu, itu adalah terserah kamu. Jadi kita dalam budgeting itu nggak punya satu rules yang harus kita ikutin. Jadi apapun itu, kamu adalah rules terhadap diri kamu sendiri, terhadap budgeting dan money kamu sendiri gitu. Jadi do whatever you want to do. Oke? Aku rasa sekian budgeting hari ini. Aku bakalan lanjutin buat kategori baru dan akan aku publish nanti di video selanjutnya. Mungkin bakalan aku kasih tunjuk di video budgeting Oktober. Aku akan mulai video budgeting. Aku akan kasih tahu lebih detail apa aja budget aku per bulan ke kalian di Oktober nanti. Jadi video perkenalan kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah apakah kalian sudah memulai budgeting atau belum, dan apakah kalian akan termotivasi dari
video aku ini. Oke. Sampai di sini dulu. Bye bye. Thank you.